Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Destri Aulia dengan NIM C1F021099. Di sini akan mempresentasikan materi mengenai akad ijarah dengan dosen pengampu Bapak Wirme Eka Putra. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian akad ijarah. Menurut Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari pengertian di atas, ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tetapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau dari jasa pekerjaan. Aset yang disewakan objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan lain-lain. Sebagainya karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan. 1. Manfaat atas aset. Aset dapat berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. B. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Selanjutnya ada jenis ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Ijarah muntahiyah bitamil IMBT merupakan ijarah dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa pemindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. 3. Jual sewa kembali atau sell and leaseback atau transaksi jual dan ijarah terjadi di mana seorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau ta'aluk. Kemudian ada dasar syariah. Yang pertama, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, di sini ada dasar-dasar syariah lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan merukun ijarah. 1. Pelaku ijarah balik cakap hukum objek ijarah yaitu manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. 3. Pernyataan atau sigat ijab kabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Kedua belah pihak harus saling rela, tidak terpaksa dalam melakukan akad. Selanjutnya ada ketentuan syariah. Objek akad ijarah, manfaat aset atau jasa. Yang pertama, dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. B. Diperbolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah, dapat dialihkan secara syariah. C. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Misalnya,
Kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik. D. Jangka waktu penggunaan ditentukan dengan jelas. Baiklah, yang selanjutnya ada berakhirnya akad ijarah. 1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. 2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. 4. Penyewa tidak dapat membayar sewa. 5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad akan tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Baiklah, inilah materi mengenai akad ijarah. Ada jenis ijarah, dasar syariah, rukun ijarah, ketentuan syariah, dan berakhirnya akad ijarah. Baiklah, inilah penyampaian materi dari saya mengenai akad ijarah. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.